Oh, iya iya iya. Ya, ada pertanyaan, bagaimana dengan bintang timur? Bukan, bagaimana bintang yang nampak pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan? Nah, ini memang kalau kita memperhatikan dari beberapa penafsiran, yang nanti gara-gara bintang itu muncul tangisan di Rama di mana semua anak-anak laki-laki di Bethlehem di bawah 2 tahun dibunuh. Begitu ya, Yosefin ya? Ya. Lalu pertanyaannya, eee, kehadiran bintang seperti itu kok malah menyebabkan pembunuhan genosida anak-anak begitu ya? Kalau kita mau coba untuk mentolerir pertanyaan ini, apakah pertanyaan ini relevan? Ya relevan, karena dalam pertanyaan ini ada nubuat dan kebetulan kita juga akan mempelajari nubuat. Jadi, pertanyaan ini relevan untuk kita jawab dan nanti mungkin pertanyaan dan jawaban ini akan menjadi referensi pada waktu kita membahas tentang nubuat. Nah, kalau kita membahas tentang bintang ini, yang menjadi pertanyaan adalah bintang itu apa atau siapa? Nah, itu penting. Selama ini yang kita pelajari sejak kita dari sekolah minggu, bahwa bintang itu apa. Jadi secara ontologi, nah itu yang dulu kemarin saya mau ngomong itu ya. Jadi ada 3 hal yang harus terus ada di dalam khotbah-khotbah kita, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Begitu juga pada saat kita menulis tesis. Ya, untung saja saya tidak diikut sertakan. Kalau saya diikut sertakan, saya akan bertanya itu. Di dalam bab 2 tesis kita, atau skripsi atau apa namanya, disertasi kita, itu harus ada 3 unsur ini. Jadi ketika kalian menulis bab 2 itu ada 3 hal yang harus wajib hukumnya ada di bab 2, yaitu filsafat pendidikan ontologi, filsafat pendidikan epistemologi, dan filsafat pendidikan aksiologi. Itu wajib hukumnya itu ada. Kalau bab 2 tidak memiliki ketiga unsur ini, bagi saya tesisnya belum selesai itu. Nah, ini karena tadi saya pakai istilah ontologi itu. Nah, kembali ke bintang. Jadi secara ontologi itu kita harus pertanyakan dulu, bintang ini apakah apa atau siapa? Karena dengan jawaban ontologi kita bisa membantu Yosefin menemukan jawaban untuk pertanyaannya. Kalau apa, ya tentu tidak ada efeknya apa-apa untuk pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Tapi kalau itu siapa, nah ini pertanyaan ini bisa berkelanjutan, begitu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah fakta di dalam masyarakat Kristen. Mulai dari kecil sampai kita saat ini, sekian umur kita tahu bahwa bintang itu apa, ya kan? Bintang ya bintang. Bahkan beberapa penafsir itu mengkaitkan bintang yang menuntun orang Majus itu adalah salah satu konstelasi bintang. Nah, kalau kita bicara konstelasi bintang ya kita bicara tentang Sagittarius, Virgo, Aquarium, kok Aquarium? Aquarius dan seterusnya itulah ya. Nah, itu konstelasi bintang. Nah, persoalannya ada juga yang mengatakan bahwa ada bintang khusus, di mana setiap ratusan tahun bintang itu akan melewati bumi. Oke, anggap saja bintang itu melewati bumi, tapi itu juga tidak cocok dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena bintang itu tidak bergerak. Mana ada bintang bergerak? Matahari itu bintang, iya kan? Definisi bintang itulah benda luar angkasa yang memiliki sumber cahaya, memancarkan cahaya. Matahari itu bintang. Matahari tidak bergerak. Bumi yang mengelilingi bintang. Jadi kalau ada yang mengatakan ada bintang yang memutari bumi ratusan tahun, setiap ratusan tahun, ya itu dia ngomong aja baru ngomong sudah salah. Karena tidak ada bintang yang bergerak. Nah, ini kalau kita lihat dalam peristiwa lahirnya Tuhan Yesus Kristus, bintang itu pindah-pindah, bergerak, bahkan menuntun dikatakan. Walaupun mungkin ada bintang yang diam tapi dia bisa menjadi menuntun. Tetapi kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, itu seolah-olah itu makhluk gitu.
entitas yang memiliki jiwa, memiliki roh, bisa bergerak, bahkan menuntun sampai di rumah di mana Yesus. Itu kan luar biasa. Nggak ada bintang itu bergerak di langit sana. Bintang itu semua diem. Fakta berikutnya, kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, bintang yang dimaksudkan itu adalah aster. Nah, aster itu diambil dari salah satu dewa, dewa Yunani, Dewi Aster kalau tidak salah, atau Dewa Aster. Jadi dengan penamaan itu saja sudah mengidentifikasikan bahwa sesuatu yang dipanggil, disebut dengan Aster itu sesuatu yang seperti dewa. Dan dewa itu kan makhluk, bukan benda. Nah, lalu kemudian kalau kita mengambil rujukan dalam konteks jauh di Perjanjian Lama, dalam hal ini adalah Yesaya 14, bahwa malaikat-malaikat yang disebut dengan penghulu-penghulu malaikat Allah, ya. Jadi penghulu-penghulu malaikat itu Lucifer, makanya Lucifer disebut bintang fajar, bintang timur, karena dia bintangnya Allah, Lucifer. Mikael, Gabriel itu bintangnya Allah. Maka disebutkan di dalam Yesaya pasal 14, Lucifer, ya, yang disebut dengan bintang timur itu, Yesus juga disebut bintang loh, putra fajar. Yesus disebut bintang timur. Nah, makanya waktu dalam diskusi apakah iblis itu disebut Lucifer, itu terjadi waktu itu diskusi di YouTube, dua hamba Tuhan yang sering berapologet di YouTube itu. Yang satu mengatakan bahwa bintang timur itu adalah Lucifer, si iblis. Nah, pendeta yang satu katakan yang cocok disebut Lucifer adalah Yesus. Karena Lucifer itu kan bahasa Latin. Bahasa Latin yang kemudian kalau diterjemahkan jadi Lucifer, bintang timur. Bintang timur itu kalau di dalam bahasa Latin itu jadi Lucifer. Jadi sebenarnya yang Lucifer yang sesungguhnya adalah Yesus. Itu kata pendeta yang satunya lagi. Yang pendeta satunya berpendapat seperti pada umumnya, masyarakat Kristen pada umumnya, bahwa bintang timur putra fajar itu adalah Lucifer. Begitu. Nah, oke, kita nggak usah ngurusin siapa yang berhak menyemat nama Lucifer, Tuhan Yesus ataukah iblis. Yaitu urusan dua pendeta itulah ya, di YouTube itu. Nah, sekarang kita kembali lagi, saya ingin menegaskan bahwa Lucifer tadi, yang banyak disebut sebagai representasi untuk Yesaya pasal 14, itu dikatakan begini, aku ingin mengatasi bintang-bintangnya Allah. Itu di dalam Yesaya 14. Aku ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah itu adalah jenderal-jenderalnya Allah itu, malaikat-malaikat yang menjabat jenderal-jenderalnya Allah. Penghulu-penghulu malaikat. Nah, Lucifer ingin mengatasi seluruhnya itu, bintang-bintangnya Allah. Nah, kemudian itu rujukannya, rujukan konteks jauhnya. Kembali lagi ke bintang. Maka kita coba melihat ciri-ciri bintang yang ada di Yerusalem. Yang pertama, ya di Yerusalem dan Bethlehem. Satu, dia bergerak. Seolah-olah dia punya keinginan, dia punya tujuan. Benda tidak akan pernah memiliki tujuan. Ya, entitas makhluk dia punya tujuan. Yang kedua, dia bergerak. Yang ketiga, dia disebut bintang. Malaikat disebut bintang. Bintangnya Allah. Malaikat-malaikat tertinggi itu disebut bintangnya Allah. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang kemudian berkeyakinan bahwa bintang yang ada di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus saat itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Bintangnya Allah. Bukan bintang benda. Oke. Secara ontologi kita sudah menjawab bahwa bintang itu adalah entitas. Bukan what, tapi who. Siapa. Tetapi itu terserah Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kalau saya menggali dan menganalisanya seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu tetap meyakini bintang itu adalah bintang, ya silakan. Karena Tuhan juga bisa memerintahkan bintang yang tidak bergerak menjadi bergerak. Bisa-bisa saja. It's okay. Bisa-bisa saja. Dan itu bisa jadi mujizat Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan ada pertanyaan dasarnya adalah kenapa dengan kehadiran bintang itu, apa ada hubungannya bintang itu dengan pembunuhan anak-anak? Kalau ditarik garis secara langsung tidak ada hubungannya. Tetapi kalau itu secara tidak langsung
ikut ambil bagian? Ya, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran Yesus itu menjadi bagian daripada pembunuhan anak-anak di bawah 12 tahun. Di bawah 2 tahun, ya, di Bethlehem. Ya, tetapi kalau kita memperhatikan dari perjanjian lama bahwa sesungguhnya itu sudah dinubuatkan bahwa akan terjadi peristiwa itu. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah Tuhan itu tidak memikirkan nasib bayi-bayi pada waktu itu? Nah, kalau pertanyaannya sampai ke situ, maka pertanyaan itu sudah berubah menjadi pertanyaan spekulasi. Sama seperti pertanyaan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika mereka memetik buah, ada muncul pertanyaan, kenapa Tuhan yang Maha Tahu membiarkan sehingga kita semua akhirnya kena dosa keturunan yang membuat kita semua mati. Bahkan bukan cuman sejumlah anak 2 tahun di Bethlehem pada waktu Yesus dilahirkan, tapi ini seluruh bumi mengalami kematian. Memangnya Tuhan tidak memikirkan tentang konsep genosida pada waktu Adam dan Hawa metik buah gitu. Nah, di luar pemahaman kita, di luar batas kemampuan kita berpikir, maka segala sesuatu yang telah diizinkan ya, diizinkan. Itu beda dengan disetujui. Jadi kita harus bisa membedakan antara Tuhan mengizinkan dan Tuhan menyetujui. Memang di dalam mengizinkan ada persetujuan, tapi kalau hanya menyetujui itu seolah-olah Tuhan itu ikut ambil bagian dalam konsep-konsep kecelakaan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita itu memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi di dalam konteks di mana terjadi pembunuhan yang seolah-olah keji, tetapi itu tetap diizinkan Tuhan berlaku. Karena memang sudah ada nubuat yang terjadi. Akan ada tangisan di Rama. Itu nubuatnya. Bahwa gadis-gadis di Rama akan menangis. Nah, lalu apakah Tuhan itu tega gitu? Iya, kalau kita tidak tega terhadap keluarga-keluarga itu. Bukankah keluarga-keluarga itu adalah manusia yang punya perasaan, bayi-bayi itu adalah manusia-manusia yang memiliki hak untuk menikmati hidup dan masa depan, dan seterusnya lah, mengenai kekerasan terhadap anak-anak itu. Tetapi kita itu hanya batas kemampuan kita berpikir. Tapi di luar batas kemampuan kita berpikir, ternyata Tuhan itu sudah melihat segala sesuatunya jauh sebelum semua itu terjadi. Kita yang tahu, sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara. Tahu enggak kira-kira keadaan rohani orang-orang yang tinggal di Bethlehem? Seperti apa? Waktu Tuhan Yesus lahir. Pernah menyelidiki enggak? Keadaan rohani masyarakat Bethlehem. Ada yang pernah baca bukunya? Mau saya kasih bukunya? Nah, saya punya bukunya. Ya ya, boleh Pak nanti ya. Saya kalau menyampaikan sesuatu itu kalau enggak ada dasar, itu saya berpikir. Karena mengerikan sekali seorang pengajar berkata sesuatu tanpa ada dasar. Itu mengerikan sekali. Oke ya, jadi saya lanjut ya. Jadi ternyata menurut buku ini, keadaan rohani masyarakat Bethlehem udah rusak, bobrok. Ini garis besarnya lah ya. Jadi ketika ada terjadi pembunuhan seperti itu adalah langkah hukuman Allah. Sama seperti ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas habis. Seperti contohnya di Yeriko. Kalau kita pikir-pikir menurut konsep hak asasi manusia modern, Tuhan Yesus itu Allah Bapa itu Allah Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Yahweh, itu telah melanggar hak asasi manusia itu. Sekarang boleh enggak kita pikir gitu? Yosefin, enggak boleh. Itu anakronisme. Jadi kalau Yosefin tadi bertanya tentang genosida, itu pertanyaan spekulasi anakronisme. Jadi kalau saya katakan pertanyaannya salah, ya salah. Tapi oke lah ya, hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, oke saya jawab. Tapi itu pertanyaan salah, itu pertanyaan anakronisme semantik. Bahwa hak asasi manusia modern itu nggak boleh kemudian dimasukkan ke dalam dunia Alkitab. Dunia Alkitab punya hak asasinya sendiri, punya aturan hak asasi sendiri. Apalagi di zaman perjanjian lama. Nah itu kita nanti bisa bahas itu sambil makan-makan di Pizza Hut, ya. Sejauh mana hak asasi perjanjian lama itu?
Seperti apa hak asasi perjanjian lama itu? Oke, jadi ketika kita melihat Allah itu memerintahkan orang Israel membunuh semua yang hidup. Bayangin tuh, semua yang hidup. Binatang pun dibunuh. Maaf, ini kalau kita bicara manusia, nggak ada lagi kategori umur. Nenek-nenek lewat, bangsa Israel lewat, ketemu nenek, brus. Apa salahnya nenek? Anak kecil di Yeriko, ketemu pasukan Israel. Tas. Perintah Tuhan semua yang hidup harus dibunuh. Loh, kenapa Tuhan kok begitu? Dalam tanda petik, anakronisme lagi ya, begitu jahat. Sama seperti tadi, apakah bintang yang Allah itu setting itu begitu mengerikan sehingga menyebabkan anak-anak itu dibunuh? Enggak. Itu sudah masuk di dalam perencanaan Tuhan untuk satu tindakan keadilan di mata Tuhan, yaitu hukuman. Tetapi Tuhan memakai Herodes. Begitu. Nah, Tuhan memakai Herodes ini masih bisa didiskusikan lagi. Sama seperti Firaun mengeraskan hatinya. Tuhan membuat Firaun mengeraskan hatinya. Oh, itu bukan dalam pengertian bahasa Indonesia langsung kita masukkan ke otak kita. Jangan seperti itu. Nah, jadi ternyata Yeriko ini telah melakukan kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan. Sehingga tidak ada lagi peluang mereka bertobat, dan hanya satu jalan supaya dunia di sekitarnya tidak menjadi jahat, yaitu mereka semua harus dibunuh. Karena ini virus malware ya, yang tidak ada antivirusnya kecuali kalau si pembuat virus yang harus mematikan virus itu. Nah, jadi Tuhan menggunakan bangsa Israel sekaligus melancarkan rencana keselamatan Allah bahwa dari tumit perempuan ini akan diremukkan kepala ular. Berarti seluruh keturunan dari Hawa itu mereka harus dipersiapkan untuk jalannya datangnya Mesias. Maka harus ada umat pilihan Allah. Sambil berjalan ke sana, bangsa Israel dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa lain yang telah melakukan kekejian dan kejahatan di mata Tuhan. Ya, kalau nanti kita bicara orang Majus nanti akan semakin lebar ya. Jadi saya pikir relevan aja yang mungkin bisa saya jawab berkaitan dengan nubuat. Jadi nubuatnya itu adalah bahwa akan ada muncul gadis-gadis, perempuan-perempuan di Rama akan menangisi bayi-bayinya. Nah, itu sudah dinubuatkan. Nah, itulah salah satu nubuatnya. Tetapi kalau kita nanti terus kembangkan lagi, kita kaitkan lagi dengan orang Majus, wah nanti tambah lama, nanti sebentar lagi kita nyalakan lilin itu, kita nyanyikan Silent Night, Holy Night itu nanti ya. Oke, jadi untuk sementara itu dulu, Josephine. Nah, nanti kalau ada kesempatan lain, misalnya masih ada waktu, nanti mungkin bisa disambung lagi berkaitan dengan orang Majus ya.